Nah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. nih anak-anak ibu yang PJJ? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Bosen, Bu. Ini di sini lagi rame, lagi apa sih, porseni kelas 12. Tuh, semuanya sih SMA lagi porseni. Hari ini tuh tadi ada ya lomba Mars gitu. Ada lomba. Kok kita nggak lomba juga sih, Bu? Ih, kita tuh udah ngajuin lomba yang buat online. Maksudnya kan itu kan kegiatannya kesiswaan ya. Udah itu sih tanya kalau yang online gimana? Udah ngajuin sih, kita udah ngusulin gimana kalau lomba online. Cuman mungkin nggak ada panitianya. Nggak ada panitianya. Terus juga bingung gimana lomba online-nya ya. Ini lomba-lombanya cuma 2 hari kok. Cuman sebentar. Gitu. Jadi yang PJJ tetap belajar. Kasihan. Yang PJJ tetap belajar, yang di sini aja yang lomba-lomba gitu. Seperti itu. Terus kemarin gimana PAS-nya? Kalau Kirma nggak ada PAS ya. Jadi tenang aja. Kirto nggak ada PAS, yang ada ujian presentasi nanti, ujian makalah. Itu ya. Kemudian di sini Ibu sudah ini ya. Sebentar Ibu share screen Ibu. Mau memastikan nih email-email yang udah masuk ya. Oke. Mana ya? Sebentar ini. Ini email. Gimana sih ini supaya dia ini? Bentar. Oke. Ini baru Ibu buka ya, maaf sekali karena sepekan kemarin Ibu mengkoreksi yang nilai-nilai fisika kelas 11. Jadi yang kelas 12 yang karya ilmiahnya belum Ibu periksa semua, cuman nih yang sudah masuk ya. Kalau yang ini berarti sudah dibalas. Ini masih proses ya, Ibu belum apa namanya? Ini masih dibuka sama Ibu. Nisrina Konita, Nisrina Handaya udah masuk, Maharani, Nur Alia, Haura Zahra, Sabrina Mujahidah. Ini campur ya, ada yang PJJ, ada yang PTM di sini. Sabrina Mujahidah, Safa Fatin, Sabil, Sarifah Hasna, Fauzi Aisyah, Aurel, Saidah Sakinah masuk. Terakhir ini ada Nadila. Nah, buat yang kalian yang belum mengirimkan, nanti segera kirimkan ya ke email kiraalcafe@gmail.com. Nah, kemudian nanti ini kalau bisa, ini kan dikirimnya bentuknya Word ya. Nah, kalau bisa itu bentuknya PDF ya. Jadi sekalian sudah dikompres ke PDF, bisa dengan cara nih PDF online PDF converter. Nanti kalian tinggal input apanya file Word-nya, kemudian di convert ke PDF, terus kalian tinggal download, baru dikirim. Jadi kirim ke email Ibu itu sudah dalam bentuk PDF. Fungsinya apa? Fungsinya jadi nanti ini supaya bisa langsung diberi komentar. Kayak misalnya ini ya, contoh punya Dinda. Kita baru ngecek punya Dinda ini ya. Nah, jadi Ibu nanti akan mengoreksi seperti ini. Misalnya nih, nah ini ada yang salah nih contohnya. Nanti Ibu komen. Nah, supaya mudah. Maksudnya supaya Ibu cepat gitu. Jadi kirimnya dalam bentuk PDF. Itu ya. Nanti nih Ibu, misalnya ini ada kesalahan di sini. Misalnya penomoran diawali angka Romawi. Nah, nanti Ibu di komen-komen seperti ini gitu, ya. Kayak gitu. Jadi nanti lagi kalau misalnya mau kirim lagi, kan Ibu kan ini masih berkesinambungan ya periksanya ya. Nanti akan kalian ngirim lagi gitu ya. Nah, nanti sama Ibu komen kayak gini, diperbaiki ya. Nanti kemudian Ibu balas emailnya kayak gitu ya. Terus yang udah ada baru sedikit nih kelas 12. Nah, yang ada ini tuh udah diperiksa. Nih.
Afifah udah, Fatah, Hatta, ini Fauzan, siapa nih? Ini mah kayaknya belum deh, ini masih Word soalnya. Nisa Syahida, Nisrina Konita, ada Zahira, Sultan Hanif, itu udah pernah masuk sama punya Tara. Nah ini belum selesai ya, maksudnya kalian masih lanjut sampai bab 2. Kemudian ada yang bab 2 juga ada yang udah. Tapi cuman sedikit ya, ada Afifah, ada Hatta, ini juga pernah Ibu kirim. Itu ya, tuh masih sedikit tuh kelas 12 ya, untuk per orang. Nah kemudian yang kedua, di sini ada yang ini enggak? Apa namanya? Penelitiannya menggunakan kuesioner. Mau itu kuesioner PJJ atau kuesioner dalam bentuk lembaran. Tapi kayaknya kalau PJJ mungkin online ya. Bikin kayak Google Form gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada nggak di sini? Pasti banyak ya? Banyak kan yang pakai kuesioner? Iya, Bu. Nah, itu nanti itu kita tidak bisa sembarangan mengambil atau menentukan jumlah sampel. Itu ya. Jadi di sini dalam ilmu statistik ada aturan-aturan yang harus kita kita kerjakan. Ada aturan-aturannya gitu untuk mengambil berapa sih jumlah sampel yang harus kita pakai gitu ya untuk suatu populasi gitu ya. Contoh misalnya gini. Ini stok share. Oke. Jadi contohnya, kalian mau meneliti tentang yang objeknya ya. Objeknya itu adalah siswa SMP. Siswa SMP seluruh misalnya yang kelas 8 aja. Kelas 8 aja, yang Ihwan aja contoh ya. Nah, siswa SMP kelas 8 Ihwan itu jumlahnya ada berapa? Misalnya ada 120, ya kan? Nah, apakah kita membagikan kuesioner itu ke 120 orangnya semuanya? Kan nggak mungkin ya, kebanyakan. Nah, tapi bisa nggak, maksudnya bukan nggak mungkin ya, bisa saja itu ya kita membagikan, tapi berarti di situ keakuratannya 100%. Kenapa? Karena kita meneliti semua objek, itu loh. Jadi ada satu populasi, nah populasi ini kita teliti semua, kita ambil datanya, itu keakuratannya 100% dia. Nah, tapi kan kita kan ngambil sebagian kecilnya aja, ya kan? Hanya beberapa orangnya aja. Nah, itu keakuratannya berapa persen? Nah, itu ada persentasenya. Jadi semakin kecil error namanya. Kalau error itu apa sih? Error itu kan ketidaktelitian ya. Ya kan? Error itu kan ketidaktelitian. Berarti semakin kecil error, semakin bagus data itu, ya kan? Kalau misalnya kalau meneliti semua, contohnya ada 120 objek nih. Ya kan? Kita nanti semua membagikan kuesionernya ke 120 ke 120 anak gitu kan. Berarti itu errornya 0%, ya kan? Nah, errornya 0%. Nah, tapi kan kita nggak mungkin dong misalnya ke semuanya, itu kan nggak mungkin. Jadi kita ambil beberapa orang. Nah, tapi kita mengambil errornya kecil. Nah, error-error yang kecil itu berapa? Itu biasanya yang standar itu mungkin bisa 0,1%, wah terlalu kecil banget. 1%, 5%, paling gedenya sebenarnya 5%. Tapi kalau misalnya untuk tahap awal, kalau misalnya datanya terlalu banyak, nah kita ambil errornya maksimal misalnya 10%. Itu ya. Nah, sekarang di sini pakai apa? Ada yang namanya kalau dalam statistik itu rumus Slovin. Nah, sebentar Ibu tunjukin ya. Oke. Semua bisa kelihatan ya? Ini ada pakai ini ya. Coba tulis di sini. Nah, sini kelihatan ya? Sini. Di sini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Bu. Ya. Ini mudah kok, nggak susah. Rumus Slovin namanya dalam statistik. Nah, terlalu kecil nggak hurufnya? Enggak, Bu. Nggak jelas?
Bentar ya. Oke. Ini rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu, jadi kalau misalnya di sini, itu N, Ibu punya parameter N besar, itu adalah jumlah populasi. Itu ya, jumlah populasi. Kemudian N kecil adalah jumlah sampel. Masih ingat kan populasi sama sampel apa bedanya? Jadi kalau misalnya ini adalah suatu populasi yang besar gitu kan, yang 120 anak, objek kalian, kita ngambil sampelnya kan sebagian kecil aja. Ya kan? Ini semua populasi. Nah, sampel itu adalah sebagian kecilnya gitu ya. Kemudian di sini ada E-nya itu adalah errornya. Nah, errornya itu tadi kita mau ngambil berapa persen? Tadi paling 5% ya. Bisa 5%, 1%, atau 10% misalnya. Kayak gitu ya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan jumlah sampel N sama dengan itu N besar per 1 ditambah, bentar, Ibu lupa. Takut salah. Oh betul, 1 ditambah N besar dikali E dikuadratkan. Nah, ini ya, ini rumus Lovin. Jadi kita menentukan berapa sih banyaknya jumlah sampel yang pantas atau misalnya yang layak untuk kita jadikan sampel. Contohnya misalnya, kita mau meneliti yang objeknya itu adalah SMP Ihwan kelas 8, ya kan? Nah, contoh si SMP Ihwan kelas 8 itu jumlahnya seluruhnya ada 120 orang. Sedikit kan? Nah, ini populasinya kan? Populasinya 120 orang. Berarti ini populasi, berarti sampelnya kita berapa sih yang mau apa namanya? Yang mau kita pakai gitu ya. Ya udah masukin N sama dengan, nah N besar ini adalah 120 jumlah populasinya. Itu ya. Berarti di sini 120 per 1 ditambah 120 dikali. Nah, kita mau masukin error. Errornya kalian tentukan sendiri. Kata Ibu kan semakin kecil error semakin bagus. Tapi kalau misalnya kita mau errornya kecil, tapi ternyata populasi yang kita teliti itu banyak, misalnya semua SMP Iwan itu kan ada 1000 orang, nah itu kan repot kalau misalnya kita ngambilnya 5%. Tapi kalau misalnya cuma 120, lah kayaknya cukup lah 5%. Itu ya. Nah, berarti di sini ini persennya dijadikan desimal. 5% itu kan 0,05 gitu ya. Ya udah 120 dikali 0,05 kuadrat. Nah, gitu. Gitu ya. Baru deh kita hitung 120 per ini berapa sih? Kita hitung. Pakai kalkulator aja ya. Karena kalau ada teknologi nggak dipergunakan, sayang. Oke, ini ditambah 1. Nah, berarti 1,3. Gitu ya. Atau ini 120 bagi 1,3. Sebenarnya kalau di kalkulator langsung aja. Itu jadinya ini 92,3. Kita bulatkan aja ke terbesar jadi 93 orang. Nah, bayangkan di sini. Ini untuk errornya 5% dari 120 orang, kita ngebagiin kuesioner 93 orang. Masih kebanyakan, ya kan? Nah, kalau masih kebanyakan, bolehlah kita ngambil misalnya errornya mau 10%. Itu ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, gitu kan? Cuman nanti kita lihat. 10% berarti 0,1 dong, ya kan? Nah, kita masukin ke rumus Lovin. Berarti di sini N sama dengan 120. Nah, kita masukin kayak tadi ya.
cuma diganti jadi 0,1 kuadrat. Nah, itu ya. Nah, ini jadi berapa? 120 bagi 1 tambah 120 kali 0,1 kuadrat. Bentar ya. Nah. Oke, ini hasilnya sekitar, sebenarnya dia 54,5 ya. Kita bulatkan aja jadi 55 orang. Nah, oke, kita bandingkan ya. Di sini kita punya yang untuk populasinya 120 orang, ya kan? Error dengan error 5%, maka kita harus menyediakan kuesioner sebanyak untuk 93 orang. Kita akan menganalisis 93 orangnya. Bedanya beda dikit kan? Ya iyalah, errornya juga dikit. Ini kan berarti kan lumayan akurat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya 10% gimana? 10%, nah ternyata kita cuman ngambil sampelnya cuman 55 orang aja. Gitu ya. Nah, perhitungan ini nanti kalian tulis di bab 4, di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Itu ya, jadi ini dibahas. Kenapa kalian mengambilnya 5% atau kenapa kalian mengambilnya 10%. Gitu ya. Nah, nanti silakan dianalisis ke 55 orang ini gitu ya. Jadi data populasi sampel ini untuk populasi ini itu errornya atau ketidakakuratannya adalah sebesar 10%. Jadi valid nggak? Insya Allah valid. Itu ya, walaupun dia cuma ngambilnya 55. Nah, berarti kalau misalnya semakin banyak populasi, makanya kita kalau menentukan objek, memang memang datanya banyak gitu. Jadi siapa bilang misalnya untuk kuesioner itu mudah? Enggak, dia sulitnya di sini, akan banyak. Karena kita memperhitungkan errornya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita meneliti seluruh santri Al-Kahfi. Ya, seluruh santri Al-Kahfi misalnya ada berapa? 2.000, ya tinggal hitung aja. Errornya 5% pasti akan 1.500 kali kan susah gitu ya. Nah, makanya kita diperbesar errornya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk big data, data yang banyak itu memang sulit. Kita akan kerepotan, akan banyak datanya. Memang statistik seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya errornya besar, 20% itu sudah termasuk besar. Jadi ketidakakuratan 20% itu sangat besar. Jadi minimal-minimalnya sebenarnya kalau dalam statistik itu 5%. Tapi kalau karena kalian masih dalam tahap belajar, Ibu batasi sampai 10%. Gitu ya. Kecuali kalau ada kasus tertentu, misalnya saya terpaksa mengambil errornya 20%. Kenapa? Karena objek saya terlalu banyak gitu kan. Ya itu nggak masalah. Nanti silahkan dibahas di analisis atau misalnya di bab 4. Gitu. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Bu, Ya. Itu error kalau itu. misalkan Siapa dulu nih yang mau nanya nih? kalau wabah itu kan saya dulu. Kalau wabah itu kan misalkan korbannya itu kan ada ratusan ribu ya, Bu. Itu ratusan ribunya itu ditulis semua. Oh, ini Hilmi. Hilmi itu kan Iya, Bu. Nah, metode penelitian Hilmi itu kan heuristik ya. Artinya ini hanya untuk, maksudnya kalau misalnya rumus Lovin ini itu berlaku untuk data primer, Hilmi. Data primer itu adalah data yang kita ambil saat ini, yang kita ambil sendiri. Yang kita ambil sendiri, dan itu penelitiannya, objeknya adalah sesuatu yang bisa dihitung. Kayak misalnya ini kan contohnya pembagian kuesioner. Nah, tapi kalau misalnya, Bu, bagaimana kalau misalnya kita mengambil data yang sudah ada dari lembaga apa gitu. Nah, itu juga nggak masalah. Tapi kalau kasus Hilmi itu kan heuristik ya. Itu kan ada jumlah korban. Itu bukan termasuk ini gitu loh, Hilmi. Bukan termasuk Slovin ini untuk kuantitatif.
Karena metode Hilmi itu bukan kuantitatif. Jadi itu kan jumlah korban ya enggak, kita kan enggak nanyain gini ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi Ibu juga soalnya belum lihat datanya seperti apa ya. Datanya kira-kira seperti apa yang ada gitu. Berupa apa namanya? Jumlah atau apa gitu, sumbernya dari mana, kayak gitu. Gitu ya, Mi, kejawab nggak? Enggak ya? Si bingung. Iya Bu, udah Bu. Jadi kalau yang Hilmi, makanya ini sebenarnya rumus Lovin itu berlaku untuk metode kuantitatif. Ya. Jadi dia tidak berlaku untuk heuristik atau kualitatif yang praktek percobaan seperti praktikum gitu. Gitu ya. Jadi yang populasi gitu, karena ini yang mau kita kerjakan. Tapi kalau sudah ada apa? Berarti bukan rumus Lovin, melainkan kita hitung sendiri errornya gitu. Kayak begitu. Mungkin kalau yang tinjauan pustaka kita bukan menentukan error, tapi kita justru mencari errornya gitu. Kalau misalnya datanya datanya itu adalah berupa tinjauan pustaka. Kayak gitu Hilmi. Jadi ini hanya berlaku untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Ada lagi pertanyaan nggak? Tadi ada ya, kayaknya Ahwat nanya. Itu errornya terserah, Bu. Apa gimana sih? Iya, errornya terserah. Errornya terserah, boleh mau berapa saja, tapi nanti dianalisis kemukakan alasannya kenapa menentukan errornya sebesar itu gitu. Kenapa ngambilnya 5%? Kenapa saya ngambilnya 5%? Karena cenderung misalnya, contohnya, populasi yang kita teliti itu sedikit. Jadi 5%. Saya mengambil 20% atau 10%. Kenapa? Karena populasi yang saya ambil itu banyak. Gitu. Kayak gitu, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi yang terpenting ini bukan akurat atau enggaknya ya, karena kalian masih belajar. Tapi yang terpenting ini adalah bagaimana kalian menganalisis penelitian kalian sendiri gitu. Kayak gitu ya. Jadi bebas mau bertanya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Gazera? Enggak. Bu, ngambil dari jurnal orang lain, terus daftar pustakanya gimana? Oh, ini Gazera. Kalau misalnya datanya ngambil dari jurnal lain, boleh. Jurnal orang lain. Boleh. Berarti di sini kalau nulisnya gimana? Kenapa? Daftar pustaka nulisnya ntar gimana? Penulisannya ya itu kan berarti kan sumber-sumbernya, data-datanya kan dikumpulin. Berarti kalian sesuaikan aja kan, nanti kan di bab 1 itu kan ada rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya apa, kemudian batasan masalahnya kan kayak gimana gitu kan. Tapi saya mengambil data yang sudah ada, ya sudah tinggal dikerjakan, tinggal dianalisis gitu loh. Tinggal dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang mau kita pecahkan gitu. Kalau misalnya dia memungkinkan dengan cara tinjauan pustaka saja, atau misalnya mengumpulkan. Kalau tinjauan pustaka itu tidak cukup satu sumber, tapi berbagai macam sumber dikumpulkan. Nah, itu. Jadi penelitian yang bersifat, itu berarti mirip heuristik ya. Jadi mengumpulkan berbagai macam sumber untuk memecahkan masalah kita gitu. Jadi kita nggak bisa mengacu pada satu sumber atau satu jurnal. Tapi kalau misalnya penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, itu bisa kita hanya mengandalkan satu sumber saja. Kenapa? Karena kita mau memecahkan masalah sesuai dengan analisa kita gitu loh. Kalau misalnya tinjauan pustaka, berarti kita hanya menyimpulkan dari sumber-sumber yang kita kumpulkan gitu kan. Oh, kita jadi mengambil menganalisisnya dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada gitu. Kayak gitu. Jadi memang semuanya butuh pemikiran, jadi nggak ada yang terlalu mudah gitu kan. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah gitu. Semuanya sama gitu. Metode apapun penelitian, intinya adalah kita menganalisis gitu. Kayak gitu. Itu ya bisa dijawab nggak?
di Bisa sumber ini nulis di daftar pustakanya. Kan kalau misalkan saya pakai web nih, nyari data pakai web, misalkan saya nyari data pakai web apa gitu, kan nulis di daftar pustakanya linkiannya kan ya. Nah Iya, kalau dari jurnal orang lain, boleh, nulisnya apa? boleh. Dari jurnal lain boleh. Kalau misalnya biasanya tuh kalau jurnal itu kan agak apa itu kan sudah penelitian tingkat lanjut ya. Kalau kita bisa memahami silahkan gitu. Tapi jurnal itu biasanya terlalu apa ya? Kalau untuk standar anak SMA agak ya masih bisa sih, cuman mungkin nanti harus berpikir keras untuk memahaminya. Kalau jurnal, tapi boleh ngambil data dari jurnal orang lain. Kalau masih karena Saya bingung di daftar pustakanya, Bu. kenapa? Jadi nulisnya apa ntar di daftar pustakanya? Nulisnya? Nulis di daftar pustakanya apa? Oh, nulis di daftar pustakanya. Iya. Iya, itu Gazera udah dapat panduan karya ilmiah ya? Ada nggak? Yang di buku kan? Iya, yang di buku. Itu ada aturan penulisan daftar pustaka dari berbagai macam sumber. Ada yang sumbernya dari buku, nanti gimana nulisnya. Ada yang sumbernya dari internet, gimana nulisnya. Ada yang sumbernya dari jurnal, nanti ada di situ nulisnya kayak gimana ya. Ada di situ Ibu sudah susun. Kayak Bu. gitu. Makasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah ya, kira-kira gitu aja. Nah, ini sudah di akhir bulan September. Kita targetnya itu adalah bulan November. Bulan November, pertengahan November, sebelum UAS lagi. Itu karya ilmiahnya sudah selesai. Jadi, untuk yang belum mengambil data, jadi silahkan boleh sudah mulai mengambil data, baik itu kuesioner atau apapun, itu ya. Nah, kemudian segala kendala, tolong kabari Ibu, supaya Ibu tahu ya. Jadi kalau ada yang mentok, apapun kendalanya, mau itu kendala bimbingan, kendala judul, kendala tidak paham, atau bagaimana gitu, silakan menghubungi Ibu, gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya sampai sini aja ya. Kalian ini jam kirnya sebenarnya dipakai untuk mengerjakan kir atau mencari sumber gitu ya. Silahkan dikerjakan. Ditunggu ya emailnya, kerjaannya, progresnya, mau progresnya sampai apapun Ibu terima. Itu ya. Itu aja, Ibu tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oh iya, ini direkam ya. Ini direkam, nanti Ibu upload di YouTube. Oke? Oke, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Kak Ul. YouTube mana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Oh, YouTube mana, Bu? Iya. YouTube mana, Bu? YouTube di channel Ibu. Nanti Ibu share. Di channel Ibu yang suka Ibu kasih PJJ. Kalau dulu pernah PJJ fisika, itu ada di situ ya.